Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan tadabbur kita pada pertemuan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul dan hadir kembali dalam acara Tadabbur Insight pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati seluruh dewan dosen STIQ Ar-Rahman, khususnya Ustadz Budiman Muhammad Nur MA yang insya Allah akan menyampaikan tadabur pada pertemuan hari ini, serta teman-teman peserta tadabur Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Azkia Al-Fashifa selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Agar acara kali ini selalu disertai keberkahan dari awal sampai akhir, alangkah lebih baiknya kita membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan tadabbur dengan tema yang sangat menarik, yang dimana tema ini mengingatkan kita bahwa perubahan besar dalam hidup dimulai dari perubahan diri kita sendiri. Semoga melalui tadabbur hari ini Allah membuka hati kita, memberikan pemahaman, serta menguatkan langkah kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah teman-teman, kita beralih ke acara inti. Langsung saja pemaparan materi Tadabur Insight dengan tema Change Yourself, Allah Will Change Your Life yang akan disampaikan oleh Ustadz Budiman Muhammad Nur MA. Kepada Ustadz Budiman Muhammad Nur MA, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ustaz untuk membagikan slide dulu ya. Udah bisa dilihat slide-nya? Sudah Ustadz. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, amin. Astaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa Allahumma shalli wa Muhammad wa ala alihi wa para pada kesempatan pagi hari ini juga Afwan Ustadz, eh, suaranya putus-putus. terus cek. Assalamualaikum. Masih putus-putus, Kia? Coba diulang sekali lagi Ustadz. Assalamualaikum. Cek, cek. Sudah. Sudah. Baik. Yang sama-sama kita hormati, eh, bagian akademik yang mengurus kegiatan Zoom kita pada hari ini dan seterusnya para anak-anak Ustadz mahasiswa STQ Ar-Rahman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan Ramadan Insight spesial Ramadan 1447 Hijriah STQ Ar-Rahman.
Afwan Ustaz, mikrofonnya suaranya belum keluar. Sudah ya? Sudah Ustaz. Oke. Banyak trouble kita pagi ini. Mana dia? Slide Ustaz udah kebaca Ki ya? Udah. Alhamdulillah sudah Ustaz. Hmm. Kok dosa nggak keluar slide-nya? Bentar. Slide-nya jalan Ki ya? Jeda Ustaz. Gak kedengeran Ustadz. Udah? Sudah, Pak? Holas Ustadz. Oke, kita lanjut ya. Para peserta Tadabbur Insight Ramadan 1447 Hijriah yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan bukan sekedar bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan transformasi, bulan di mana Allah mendidik kita dengan lapar agar kita bisa belajar sabar. Allah menahan kita dari yang halal agar kita mampu meninggalkan yang haram. Allah membiasakan kita bangun malam agar hati kita bisa hidup kembali. Ramadan adalah madrasah perubahan. Karena itu, pada hari ini kita memberi tema pembahasan kita Tadabbur Insight pada pagi hari ini dengan tema Change Yourself, Allah will change your life. Berubahlah dirimu, maka Allah akan mengubah hidupmu. Ramadan datang bukan hanya untuk mengubah jadwal makan kita, tetapi untuk mengubah pola pikir kita. Bukan hanya untuk menahan lapar, tetapi untuk menahan amarah. Bukan hanya untuk memperbanyak ibadah, tetapi untuk memperbaiki hati. Jika setelah Ramadan kita tetap menjadi yang sama, maka sesungguhnya kita belum menangkap pesan terdalam dari Ramadan yang sedang kita lalui sekarang. Para peserta Tadabbur Insight spesial Ramadan 1447 Hijriah yang dirahmati oleh Allah. Seringkali di saat kita menjalani kehidupan ini, hidup itu berubah. Kita pengen merubah hidup ini. Pengen rezeki kita itu lebih luas, masalah kita berkurang, bahkan hati kita pengen selalu tenang. Kita pengen punya keluarga yang harmonis, punya keluarga yang
adem ayem aja, yang nggak ada punya masalah. Namun kita lupa bahwa sunatullah dalam kehidupan ini sangat jelas. Perubahan eksternal itu harus selalu diawali dengan perubahan internal. Jadi itu mana dari change yourself. Jadi kalau kita pengen ada perubahan dalam hidup kita, ya mulai dari diri kita sendiri dulu. Ibda binafsik. Ternyata Allah tidak menunggu kesempurnaan kita, tetapi Allah menunggu kesungguhan kita. Satu langkah kecil menuju taubat bisa jadi menjadi sebab perubahan yang besar dalam hidup kita. Dalam kajian ini, kita tidak hanya akan berbicara masalah motivasi saja. Kita akan menelusuri sabda-sabda Rasulullah SAW, menggali sanadnya dan sumbernya, serta merenungi makna terdalamnya. Karena perubahan sejati bukan dibangun oleh kata-kata semata, tetapi oleh wahyu dan tuntunan Rasulullah SAW. Mungkin ini adalah momentum terbaik kita, yaitu Ramadan, untuk memulai perubahan itu. Karena di bulan ini, pintu langit dibuka, pintu surga dibuka lebar, dan pintu neraka ditutup. Nah, bisa jadi Ramadan kali ini merupakan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Dan bisa juga kita tidak pernah tahu bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka pertanyaannya bukan lagi apa yang kita dapat dari Ramadan, tetapi yang harus ditanyakan yaitu perubahan apa dari diri kita yang kita dapatkan di Ramadan kali ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi sebab terbukanya hati kita, dilunakkannya jiwa kita, dan dimulainya perubahan besar dalam hidup kita. Semoga setiap niat baik yang terlintas di hari ini dicatat sebagai amal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap tekad perubahan yang ada pada diri kita pada saat sekarang ini dikuatkan untuk semoga Allah Subhanahu Wa Taala bisa mewujudkannya. Pada hari ini, Ustadz mungkin akan membatasi bahwa tadabur insight kita pada hari ini karena Ustadz adalah Kaprodi hadis, jadi kita tadabur kita pada hari ini ya berkaitan dengan dalil-dalil yang memang kita batasi di dalil-dalil hadis dan kita mencoba mentadaburinya. Kita akan coba mentadaburi pada hari ini ada beberapa hadis, mungkin ada 4 sampai 5 nanti yang kita coba tadaburi. Wallahu musta'an wa alaihi tawakkalna wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang berbahagia, jika Ramadan itu adalah bulan perubahan, maka yang harus menjadi pertanyaan terbesar di diri kita pada saat hari ini, dari mana perubahan itu harus kita mulai? Apakah dari target tilawahnya? Apakah dari jumlah sedekahnya? Atau apakah dari banyaknya rakaat salat tarawih kita? Semua itu penting. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa akar dari seluruh perubahan itu bukanlah pada banyaknya amal, melainkan pada arahnya hati. Sebelum amal diperbaiki, niat harus diluruskan dulu. Sebelum hidup kita pengen dirubah oleh Allah, maka orientasi hidup kita harus dirubah dulu. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa hadis pertama yang harus dipelajari dalam agama ini adalah hadis tentang niat. Karena niat itu adalah penentu semua-muanya. Kalau seandainya kita analogikan, ada orang yang sangat gampang untuk membatalkan puasanya di siang hari, jangan permasalahkan, ya karena dia tidak mampu menahannya karena lapar banget. Itu karena orientasinya yang nggak jelas. Artinya apa? Niatnya di saat pengen berpuasa di siang hari itu belum bulat. Itu saja masalahnya. Di saat orang itu sudah membulatkan niatnya untuk berpuasa, maka sebesar apapun godaannya di siang hari, dia tidak akan gampang untuk membatalkannya. Sebegitu pentingnya niat. Jadi kalau kita pengen pengen terjadi perubahan dalam diri kita pada hari ini dan seterusnya, ya mulailah bertekad bulat. Jadi bulatkan niatnya dulu. Rasulullah SAW bersabda, An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa.
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu diterima karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya bernilai sesuatu, maka hijrahnya bernilai sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin tadi ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dicatat oleh dua imam besar dalam kitabnya, kitab Jami Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayamihi, yang lebih kita kenal sekarang itu dengan Sahih Bukhari, dan hadis ini diletakkan di nomor 1 dalam kitabnya, dan dalam kitab Musnad Sahih Muslim itu diletakkan di nomor 1907. Perhatikan hadis ini. Hadis ini bukan hadis yang biasa. Ini adalah fondasi. Ia adalah pintu, ia adalah kompas kehidupan seorang muslim. Hadirin sekalian, bisa jadi kita analogikan ya. Ada dua orang yang sama berpuasa. Sama-sama lapar, sama-sama bangun sahur, dan sama-sama menahan diri. Tetapi di sisi Allah nilainya bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena yang membedakan bukanlah rasa laparnya, tetapi niatnya. Yang membedakan bukan aktivitasnya, tetapi orientasinya. Ramadan bisa menjadi kebiasaan tahunan saja bagi sebagian orang, atau bisa menjadi titik balik dari kehidupan seseorang. Itu semua tergantung kepada niat yang tersembunyi di dalam dada. Maka, sebelum kita berbicara tentang perubahan hidup, marilah sebelum kita berpanjang-panjang dengan tadabbur ini, kita bulatkan niat kita dulu untuk mengikuti kegiatan tadabbur pada pagi hari ini. Mengapa saya harus mengikuti kajian ini ya? Gitu tanyakan dulu kepada diri kita. Jika kita meluruskan niat kita pada hari ini, maka bisa jadi inilah awal perubahan besar dalam hidup kita, karena kita di saat kita berniat berubah, maka arah hidup kita akan berubah. Ketika arah hidup kita itu berubah, maka keputusan akan berubah. Di saat keputusan berubah, takdir kehidupan kita pun perlahan-lahan berubah dengan izin Allah. Inilah makna yang terdalam dari tema kita pada hari ini, yaitu change yourself, Allah will change your life. Perubahan pertama bukanlah pada keadaan luar kita, tetapi pada niat di dalam hati kita dulu. Maka mari kita isi Ramadan kita pada tahun ini 1447 Hijriah dengan memperbaharui niat kita dulu. Niat untuk beribadah bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai jalan kembali kepada Allah. Niat untuk berubah bukan karena tekanan keadaan, tapi karena kesadaran keimanan. Karena siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan dunia. Kita coba mentadaburinya. Hadis yang baru kita dengar tadi bukan hanya pembuka kitab di kitab Bukhari, tetapi juga membuka kesadaran kita. Ia diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dicatat dalam dua kitab penting, yaitu pertama dalam kitab Sahih Bukhari dan kedua dalam kitab Sahih Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Mengapa hadis ini sangat besar? Mengapa hadis ini sangat penting? Para ulama mengatakan bahwa hadis ini mencakup sepertiga dari agama. Karena agama itu berkisar pada tiga hal. Yang pertama, amalan hati. Yang kedua, amalan lisan. Yang ketiga, amalan anggota badan. Dan niat adalah amalan hati. Jadi dia adalah fondasi utamanya. Yang pertama itu adalah amalan hati dulu ya.
Imam Syafi'i bahkan berkata dalam kitabnya bahwa hadis ini termasuk ke dalam 70 bab fikih. Artinya seluruh kehidupan kita dipengaruhi oleh satu hal, yaitu niat. Ramadan adalah bulan eh, yang sama setiap tahun sebenarnya, tetapi di setiap orang hasilnya akan berbeda-beda. Ada yang selesai Ramadan menjadi lebih lembut hatinya, dan ada yang selesai Ramadan kembali seperti semula, biasa-biasa saja. Apa yang berbeda? Yang membedakan itu tadi itu, fondasinya, yaitu niat. Jika seseorang berpuasa karena tradisi, maka ia hanya mendapatkan laparnya saja. Jika seseorang berpuasa karena malu kepada keluarga, ia hanya mendapatkan rutinitasnya saja. Namun, jika seseorang berpuasa karena ingat dekat kepada Allah, maka ia mendapatkan kedekatan itu. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam lanjutan hadisnya. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau kepada perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tersebut. Artinya, dua orang bisa melakukan hal yang sama, tetapi nilainya di sisi Allah bisa berbeda total. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu keindahan Islam itu adalah niat bisa merubah hal duniawi menjadi pahala ukhrawi. Nah, contohnya seperti apa? Tidur bisa bernilai ibadah jika diniatkan agar kuat bertahajud di sepertiga malam. Bekerja bisa dinilai ibadah apabila diniatkan untuk menafkahi keluarga karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahur yang sederhana bisa bernilai pahala besar jika diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, amalan besar bisa kehilangan nilainya jika niatnya yang rusak. Contohnya apa? Sedekah besar tetapi ingin dipuji, maka hasilnya akan kosong. Atau ceramah panjang tapi hanya ingin untuk dikenal, maka nilainya adalah kesia-siaan. Atau ibadah rajin tetapi ingin dihormati, maka pahalanya tidak akan sampai. Maka sebelum kita memperbaiki target, kita perbaiki niat kita untuk memasuki Ramadan itu. Hadirin yang berbahagia, mengapa saya ingin berubah? Itu lagi pertanyaannya. Change yourself, Allah will change your life. Tetapi perubahan yang Allah berkahi bukanlah perubahan yang didorong oleh ego semata, melainkan perubahan yang didorong oleh iman. Coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah saya ingin berubah karena masalah hidup saya? Ataukah karena saya sadar saya ingin lebih dekat kepada Allah? Atau apakah saya ingin terlihat religius supaya dibilang sebagai orang yang soleh? Ataukah saya benar-benar ingin diridhoi oleh Allah? Jadi perubahan itu lahir dari tekanan biasanya. Perubahan yang lahir dari tekanan biasanya itu efeknya sementara. Tapi perubahan yang lahir dari kesadaran iman biasanya bertahan lama. Jadi supaya kita tidak ria dengan apa yang kita lakukan, ya lakukan saja ibadah itu karena kita menghambakan diri kepada Allah. Jangan sampai kita berpeci, kita pakai baju koko, kita pakai sarung ke masjid, supaya kita dinilai oleh orang-orang sebagai orang soleh. Jangan gitu. Ataupun ibadah kita itu sebuah kewajiban saja. Kita sebagai hamba Allah, kita datang ke masjid, kita sholat, itu hanya sebatas kewajiban kita sebagai hamba Allah. Tidak pantas juga kita dibilang kalau sebenarnya kita datang ke masjid lalu kita pengen dibilang-bilang orang-orang soleh. Enggak, itu kamu hanya menjalankan kewajiban kamu seperti kamu haus lalu kamu mencari air untuk kamu minum, seperti kamu lapar lalu kamu mencari nasi untuk kamu makan. Jadi supaya kita itu terhindar dari ria, maka nilailah bahwa ibadah itu adalah sebuah kewajiban, bukan untuk membedakan kamu dengan orang lain gitu. Bukan itu. Ibadah kamu itu antara diri kamu dengan Tuhan kamu. Gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dalam hidup ini, terkadang kita juga merasa bahwa hidup kita itu sering stagnan, di sana-sana saja.
Masalah datang silih berganti, rezeki terasa sempit, hati terasa berat. Mungkin karena Allah belum, mungkin bukan karena Allah belum memberi, tetapi karena kitanya belum meluruskan niat kita. Karena ketika niat berubah, Allah bukakan jalan yang tidak kita sangka-sangka. Apa? Kalau dalam Al-Quran itu, intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya tolong agama Allah dulu gitu. Jangan menuntut-nuntut Allah banyak-banyak, sementara kamu itu tidak pernah bulatkan niat dulu. Gitu. Karena niat itu adalah kompas. Jika kompasnya salah arah, sekuat apapun kita berjalan ya, kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Tetapi jika kompasnya benar, langkah kecil pun bisa membawa kita menuju tujuan yang kita inginkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa Ramadan 1447 Hijriah ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup kita, bukan karena programnya, bukan juga karena targetnya, tapi karena niatnya. Nah, jika hari ini kita memperbarui niat, moga-moga Allah memperbarui juga hidup kita. Karena perubahan sejati tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri dulu. Dan dari semua yang ada di dalam, yang pertama yang harus kita luruskan itu adalah niatnya. Hadirin yang berbahagia, di saat niat kita sudah lurus, apa yang harus kita lanjutkan? Karena niat itu sebagai titik awal perubahan tadi ya, maka sekarang kita masuk kepada yang lebih dalam lagi, yaitu pusat kendali kehidupan manusia. Apa itu? Hati. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami qarra yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa fi ala wa inna fi kulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar atau syubhat, tidak diketahui oleh mayoritas ulama. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan-perkataan yang syubhat tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Seperti seorang penggembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar daerah yang terlarang, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja itu mempunyai hima atau tempat daerah larangan ya. Ketahuilah bahwa hima Allah Subhanahu wa taala itu adalah segala yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat sepotong daging. Apabila daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila daging tersebut rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging tersebut adalah kalbun atau hati. Jadi, seseorang itu bisa dilihat dari raut wajahnya ya. Kalau seandainya hati dia itu baik, ya, tergambar dari wajahnya. Jadi sebenarnya penggalan hadis ini tidak panjang sebenarnya, yang sebenarnya pengen kita ambil dari hadis ini. Kita bisa mengambilnya dari penggalan ala wa inna fil jasadil mudghah wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalbu. Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging, dan jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Ustaz pernah membaca ya, kan di saat Rasulullah SAW itu melakukan Isra Mi'raj, hatinya itu dibersihkan ya oleh malaikat pada saat itu.
Dan di saya pernah membaca bahwa satu-satunya organ tubuh di tubuh kita itu yang bisa memperbaiki diri dia sendiri, pokoknya hati itu dipotong karena rusak gitu. Dan satu-satunya organ yang tidak butuh di, di apa ya, ditambal gitu atau di kalau ada orang itu yang dicangkok jantungnya, hati itu tidak boleh dicangkok. Selama hati itu masih ada, dia bisa memperbaiki diri dia sendiri. Jadi kalau seandainya pada saat proses Nabi Muhammad SAW itu Isra, lalu Mi'raj ya, lalu pada saat itu malaikat memotong hatinya, ya juga tidak bertentangan dengan kaidah ilmiah sekarang yang mengatakan bahwa satu-satunya organ tubuh manusia itu yang bisa memperbaiki diri dia sendiri tanpa harus diimplan ya, yaitu hati. Gitu. Oke, kita lanjut. Mengapa hati itu menjadi pusat perubahan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Segala keputusan hidup itu lahir dari hati. Sebelum tangan bergerak, hati memutuskan. Sebelum lisan berbicara, hati memerintahkan. Jadi sebenarnya orang-orang yang kita katakan sebagai orang yang jahat itu sebenarnya di lubuk hati dia paling dalam dia juga tidak mau seperti itu sebenarnya. Pasti kalau kita tanyakan lagi kepada hati dia yang paling dalam itu, dia tidak juga pengen seperti itu. Jadi kalau seandainya hati kita itu dipenuhi dengan iman, maka tindakan kita itu akan penuh keberkahan. Jikalau hati kita itu dipenuhi dengan rasa iri dengki, maka hidup kita itu akan penuh keresahan. Dan kalau hati kita itu dipenuhi dengan cinta dunia, ya kita akan berlelah-lelah dengan dunia dan akibatnya apa? Akhirat akan terlupakan. Maka tema kita Change Yourself itu sebenarnya berawal dari apa? Change your heart. Perbaiki dulu hati kamu. Karena perubahan luar itu tanpa perubahan hati hanyalah kosmetik kata orang. Mengapa Allah mewajibkan puasa gitu? Apakah memang Allah itu menginginkan bahwa hambanya itu merasa lapar gitu? Apakah memang itu tujuannya Allah? Tentu tidak gitu. Apakah Allah itu ingin bahwa hambanya itu haus gitu? Tentu tujuannya tidak sesimpel itu. Lalu Allah berfirman bahwa tujuan puasa itu adalah takwa. Dan takwa itu tempatnya di mana? Takwa itu tempatnya di hati. Karena kenapa Allah itu mewajibkan kita berpuasa? Karena puasa itu bisa melatih diri kita untuk mengendalikan amarah, mengendalikan syahwat, dan mengendalikan ego. Di sana mungkin tahap-tahapnya untuk kita bisa menjadi orang takwa gitu. Karena Ramadan itu merupakan detoksifikasi hati kita. Kalau selama Ramadan kita masih mudah marah, iri kepada orang lain, suka bergunjing, penuh kebencian, maka yang berpuasa itu hanyalah perut kita, bukan hati. Hadirin yang berbahagia. Yang jadi pertanyaan selanjutnya gitu. Ada yang bertanya seperti ini, mengapa hidup saya ini sulit berubah? Padahal saya sudah banyak beribadah gitu. Bisa jadi dalam hati kita itu masih tersimpan gitu. Sifat-sifat tercela gitu. Salah satunya apa? Ria, beramal banyak karena ingin dipuji. Atau hasad, dengki, tidak rela melihat orang lain bahagia, SMS ya. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ujub, merasa diri paling oke. Merasa diri paling baik. Saya ini rajin ke masjid nih. Saya ini orang soleh. Nah, gitu. Cinta dunia. Nah, bisa jadi cinta dunia kita masih berlebihan. Takut kehilangan harta, jabatan, atau kenyamanan hidup. Penyakit ini bisa membuat amal kita tidak naik ke atas. Sehingganya hidup ini masih merasa sulit. Gitu. Karena tadi itu hati kita belum bersih. Dan tidak hanya sebatas itu. Bagaimana cara mengobatinya? Nah, salah satunya ada beberapa yang dianjurkan oleh ulama. Ya karena kita manusia, kita tidak pernah akan terlepas dari yang namanya kesalahan. Kesalahan. Ya siapa sih orang yang tidak pengen kaya gitu?
Siapa sih orang yang tidak pengen hidup senang? Siapa sih orang yang tidak pengen hartanya bertumpuk-tumpuk banyak gitu? Siapa yang tidak pengen gitu? Tapi segala sesuatu itu bisa kita minimalisir rasa itu dengan cara apa? Yang pertama itu perbanyak istighfar. Yang kedua, dekatkan diri dengan Al-Quran. Yang ketiga itu sedekah. Karena intinya harta itu sifatnya mengalir, gitu. Jangan tertahan di kita saja gitu. Nah, jadi harus dialirkan. Salah satu mengalirkannya yaitu sedekah. Dan itu bisa membuat hati kita itu menjadi tenang gitu, dengan sedekah. Dan yang terakhir itu salah satu caranya apa? Ya perbanyak doa. Karena hati itu berada di dua jari Allah ya. Rasulullah SAW sendiri pun berdoa gitu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, kalau Rasulullah saja berdoa seperti ini, apalagi kita harus lebih doanya dibandingkan Rasul ya, karena kita bukan Rasul. Rasul itu yang doanya pasti diijabah, sementara kita masih khabar baru ya. Khabar itu masih entah kan diterima atau tidak. Jadi salah satu caranya itu perbanyak doa. Semakin kita nyinyirin Allah, ya moga-moga ada dari nyinyiran kita itu yang dirahmati oleh Allah. Sehingga Allah mengabulkan doa kita tersebut. Selanjutnya, sebenarnya apa sih hubungan hati dengan perubahan hidup? Ya, seperti permasalahan tadi yang dikatakan hidup saya sulit, rezeki saya seret, masalah saya banyak. Tapi kita kadang-kadang tidak pernah bertanya bagaimana kondisi hati saya, gitu. Karena bisa jadi Allah ingin membersihkan hati kita dulu sebelum memperluas rezeki kita, ataupun Allah ingin meluruskan niat kita dulu sebelum mengangkat derajat kita. Jika hati sudah bersih, maka ujian pun akan terasa ringan. Jika hati sudah hidup, maka dunia tidak lagi menyesakkan untuk diri kita. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa perubahan hidup itu bukan dimulai dari rekening kita yang banyak gitu, bukan dari jabatan kita yang tinggi dan bukan juga dari lingkungan kita yang memang udah kondusif baiknya. Tapi perubahan itu dimulai dari hati. Permulaan itu dari hati dulu. Ya kita berharap di Ramadan tahun ini moga-moga ya. Kalau tahun lalu mungkin hati kita masih keras, moga-moga di tahun ini kita bisa apa ya, merendahkan ego kita sehingganya Allah bisa lunakkan hati kita. Mungkin kita bisa selalu berdoa, ya Allah bersihkanlah hatiku karena jika Engkau tidak perbaiki hatiku, maka hidupku akan makin tidak jelas gitu. Jadi perbanyak-banyak saja doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah melunakkan hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jikalau perubahan dimulai dari niat itu rasanya sudah bisa gitu. Lalu kita sempurnakan dengan pembersihan hati. Namun ada hal yang paling penting agar perubahan itu tidak berhenti sebagai wacana doang gitu. Yaitu muhasabah, yaitu evaluasi diri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhbarana Hasan ibnu Hulaim al-Marzawi, hadasana Abu Muwajjah, hadasana Abdan, hadasana Abdullah, amba'ana Abu Bakar bin Abi Maryam al-Qashani, an Dhamrah bin Habib, an Shaddad bin Ausin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyishu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man at man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi amani." Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan kepada Allah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu an dan dicatat dalam Sunan At-Tirmizi dan dihasankan oleh sebagian ulama. Yang menjadi penggalan hadis yang akan kita pakai itu sebenarnya al-kayyishu mandana nafsahu.
Orang yang cerdas, nah ingat ya, orang yang cerdas bukan orang yang pintar di sini dikatakan oleh Rasul. Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap dirinya. Kita apakan dulu. Sebenarnya apa sih beda pintar dengan orang yang cerdas? Nah, kita analogikan. Contohnya, ada orang pintar nih. Orang pintar itu yang cepat menjawab soal ya contohnya. Tapi orang yang cerdas itu levelnya di atas orang yang pintar itu. Apa itu? Tahu kapan dia harus menjawab pertanyaan tersebut dan kapan dia harus diam. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua orang yang cerdas itu pasti pintar, tetapi belum jadi semua orang pintar itu akan cerdas. Jadi cerdas itu di level di atas orang pintar. Analogi lainnya apa? Mungkin orang cerdas itu adalah orang yang IPK-nya bagus. Nah, orang cerdas, IPK-nya bagus, misinya sukses, jabatannya besar. Nah, itu orang cerdas. Tapi menurut Rasulullah SAW dalam hadis ini, kecerdasan itu bukan dalam konteks duniawi semata. Tapi yang cerdas yang dimasukkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah orang yang berani mengoreksi diri dia sendiri. Tidak selalu menyalahkan orang lain, tapi dia berani untuk mengoreksi diri dia sendiri. Memuhasabah kalau bahasa Arabnya ya, menghitung amal sebelum dihisab, mengkritik diri sebelum dikritik orang lain, menyadari kesalahan sebelum dipermalukan nanti di akhirat. Mungkin adalah Ramadan ini adalah waktu terbaik kita untuk memuhasabah diri kita karena suasana rohani kita yang sangat mendukung untuk kita bisa jujur terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan sekarang itu adalah mengapa banyak orang sulit berubah? Apakah karena mereka tidak pernah berhenti untuk mengevaluasi dirinya? Apakah dia hanya selalu menyalahkan keadaan lingkungan, keluarga, atasan, atau ekonomi? Padahal Rasulullah SAW mengajarkan bahwa perubahan sejati itu dimulai dengan bertanya, di mana kelemahanku? Di mana kesalahanku? Orang yang tidak pernah mengintrospeksi dirinya akan terus mengulang kesalahan yang sama. Jadi, tanyakan kepada diri kita sendiri, di awal kepada diri kita sendiri dulu, bagaimana kualitas sholat saya selama ini, gitu. Tanyakan dulu kepada diri kita, apakah lisan saya masih menyakiti orang, apakah saya masih menunda taubat saya, apakah saya masih berat meninggalkan dosa-dosa yang sama setiap tahunnya. Jadi Ramadan itu intinya bukan waktu untuk memperbanyak amal, tapi waktu untuk memperbaiki kualitas amal, gitu. Karena amal tanpa evaluasi bisa bisa jadi hanya menjadi rutinitas kosong saja. Kalau tidak ada evaluasi di dalamnya. Kita kuliah pun tetap ada evaluasi ya. Kita hisap itu diri kita. Seberapa paham kita dengan materi selama perkuliahan gitu. Begitupun dengan amal gitu. Kita harus memperbaiki kualitasnya. Kita harus mengevaluasi amal kita itu. Jadi dalam hadis itu dapat kita simpulkan ya bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya, beramal untuk akhirat, dan sadar bahwa hidup ini hanyalah sementara. Jadi kalau kebalikannya, kalau orang yang cerdas seperti itu, jadi orang yang lemah seperti apa? Orang yang masih mengikuti hawa nafsu, orang yang selalu menunda tobat, orang yang selalu banyak angan-angannya, tapi sedikit usahanya. Sebagai contoh, nanti saja taubatnya, toh masih muda. Nah, nanti saja berubahnya, sekarang toh masih mapan. Nanti saja serius ibadahnya setelah pensiun. Ya boro-boro kalau seandainya dia sampai pensiun masih hidup, kalau seandainya sebelum pensiun udah mati, gimana? Jadi kita tidak pernah tahu, bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Ya maka maksimalkan kualitas amal di bulan Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia, jadi dapat kita simpulkan bahwa muhasabah itu sebagai awal kita untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tidak mungkin ya seorang yang berhijrah itu tanpa muhasabah. Karena hijrah itu adalah keputusan besar dalam hidup kita. Dan keputusan besar itu lahir dari kesadaran yang mendalam gitu. Jadi seorang yang sadar, saya terlalu jauh dari Allah, saya terlalu banyak dosa, saya terlalu lalai, maka kesadaran itu maka kesadaran itulah yang melahirkan hijrah. Selanjutnya kita lanjut ya kepada materi selanjutnya, yaitu setelah kita tadi berbicara masalah niat sebagai fondasi dan hati sebagai pusatnya dan luarnya, kita masuk pada tahap yang menentukan tindakan nyatanya. Nah, tindakan nyata itu dari apa? Perubahan. Kalau perubahan itu tanpa tindakan, berarti tadi itu hanyalah wacana doang ya. Tapi kesadaran tanpa keberanian hanyalah penyesalan. Jadi kita lanjutkan ini bahwa yang terakhir itu adalah hijrah. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Dari Abdullah dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang muslim yang sempurna itu adalah orang orang muslim lainnya selamat dari kejahatan lidah dan tangannya. Dan seseorang muhajir atau orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari di nomor 10 dan di nomor 6484 serta dalam Sahih Muslim di nomor 40. Hadirin yang berbahagia, banyak orang yang memahami hijrahnya sebatas perubahan penampilan. Padahal menurut Nabi itu hijrah itu adalah meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan buruk, dan meninggalkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Hijrah bukan berarti sekadar berpindah tempat. Hijrah adalah berpindah sikap. Hijrah adalah berpindah orientasi hidup. Kalau kita analogikan kepada Ramadan, Ramadan sebenarnya adalah momentum hijrah tahunan. Jadi kita berhijrah dari makan siang ke puasa, kita berhijrah dari tidur malam ke qiyamul lail, kita berhijrah dari lalai menjadi lebih sabar. Namun apa yang harus kita pertanyakan, apakah hijrah ini berhenti di akhir Ramadan ini, ataukah Ramadan menjadi titik awal hijrah permanen kita untuk tahun-tahun berikutnya? Karena meninggalkan sesuatu yang sudah lama melekat dalam diri kita itu sangat susah ya. Di saat perbuatan itu sering kita lakukan dan dia udah menjadi sifat atau rutinitas kita gitu. Nah, meninggalkan kebiasaan marah, meninggalkan tontonan yang tidak halal, meninggalkan pergaulan yang rusak, meninggalkan dosa yang terasa nikmat itu sangatlah susah. Tetapi ketahuilah, setiap yang kita tinggalkan karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, hijrah memang berat di awal ya, tapi pasti manis di akhirnya. Jadi hijrah itu menjadi bukti ya. Change yourself itu dibuktikan dengan hijrah tadi. Jadi tema kita change yourself, Allah will change your life itu perubahan sejati bukan sekadar ingin menjadi lebih baik, tapi perubahan sejati itu adalah berani meninggalkan yang buruk. Kadang kita berdoa, ya Allah, ubahlah hidupku. Tetapi kita belum mau mengubah kebiasaan kita. Kita ingin Allah mengangkat derajat kita, tetapi kita belum meninggalkan maksiat yang kita pelihara. Allah tidak membebani kita dengan perubahan besar sekaligus ya. Tetapi cukup satu hijrah kecil yang konsisten itu bisa membuat perubahan yang besar dalam hidup kita. Uh, Mari kita sama-sama membuat keputusan konkret pada hari ini. Jika ada satu dosa yang paling sering kita ulang, maka kita coba untuk tinggalkan sekarang. Jika ada satu kebiasaan buruk yang paling menghambat hidup kita, maka kita bisa menghentikannya juga sekarang. Jika ada satu ibadah yang selama ini kita abaikan, maka mulailah sekarang. Tidak perlu menunggu sempurna karena hijrah dimulai dari satu langkah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
di saat kita sudah meluruskan niat, kita telah membersihkan hati, kita telah bermuhasabah, kita sudah bertekad untuk hijrah. Namun ada satu hal yang sering membuat kita sering gagal, yaitu kurangnya konsisten dalam usaha. Jadi hijrah itu butuh konsisten, karena perubahan bukan hanya keputusan satu malam doang, tetapi butuh komitmen sepanjang hidup. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan ditakhrij oleh dan dibukukan oleh Sahih Muslim dalam bukunya di nomor hadis 2668. Jadi Islam itu tidak mengajarkan orang untuk jabariyah. Jabari itu artinya apa? Islam tidak mengajarkan kita untuk pasrah tanpa usaha. Kata ada orang yang berkata ya, kalau Allah mau ubah hidup saya, pasti berubah. Nah, itu berarti jabariyah. Maksudnya dia tidak ada rasa optimis dan tidak ada ikhtiar di dalamnya. Karena kalimat itu memang benar ya. Kalau Allah mau merubah hidup saya, pasti akan berubah. Ya, kalimat itu benar. Tapi mungkin tidak lengkap, itu saja. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk 3 hal ya. Bersemangatlah, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah lemah. Gitu. Artinya ada usaha manusia di dalamnya, ada tawakal kepada Allah, dan ada larangan untuk berputus asa atau menyerah. Inilah keseimbangan Islam itu. Perubahan itu butuh disiplin ya. Ramadan melatih kita disiplin. Bangun sahur harus tepat waktu. Menahan diri kita untuk tidak makan sampai maghrib. Sholat tarawih yang berlelah nanti qiyamul lail lagi gitu. Kalau kita bisa mendisiplinkan hal ini selama 30 hari, mengapa kita tidak bisa mencobanya untuk bisa kita disiplinkan untuk 11 bulan berikutnya? Masalahnya sebenarnya bukan mampu atau tidak mampu ya. Masalahnya adalah konsisten atau tidaknya. Nah, moga-moga kita jangan lemah setelah Ramadan ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau lemah ya. Lemah di sini bukan lemah fisik ya, tetapi lemah mental dan lemah tekad. Hadirin yang berbahagia, hadis ini juga mengajarkan kita untuk selalu minta lapor, bukan hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita butuh doa, kita butuh istighfar, kita butuh pertolongan Allah. Usaha tanpa doa itu sombong namanya ya. Doa tanpa usaha itu berarti kita lemah. Islam menggabungkan keduanya. Sekarang mari kita lihat gambaran utuh yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu formula lengkapnya ya dari perubahan dalam sunnah-sunnah Nabi yang sudah kita paparkan tadi itu ya, ada apa? Dari hadis niat. Perubahan dimulai dari hati. Dari hadis hati adalah pusat kehidupan. Dari hadis muhasabah, evaluasi diri adalah tanda kecerdasan. Dari hadis hijrah, kita dapat menyimpulkan tinggalkan yang Allah larang dan ikhtiar, berusaha, berdoa, dan jangan menyerah. Inilah peta perubahan hidup kita menurut Rasulullah SAW yang sudah kita jabarkan dalam 5 hadis tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan 1447 Hijriah ini ya berapa hari lagi ya, sekitar 10 atau 11 hari lagi akan berlalu ya. Yang tersisa bukanlah jumlah iftar kita yang hadir, bukan foto-foto kebersamaan kita di bulan Ramadan, bukan juga banyak status yang kita unggah selama bulan Ramadan, tapi yang tersisa adalah apakah kita berubah di Ramadan ini. Apakah salat kita lebih khusyuk setelah Ramadan ini? Apakah lisan kita akan lebih terjaga setelah Ramadan ini? Apakah hati kita lebih lembut setelah Ramadan ini? Dan apakah dosa kita akan berkurang setelah selesainya Ramadan ini? Maka di saat itu sudah tercapai setelah Ramadan, maka itulah kemenangan sejati bagi diri kita sebenarnya. Karena perubahan sejati bukan tentang dunia yang berubah dulu, tetapi tentang diri yang berubah terlebih dahulu.
Dan ketika diri berubah karena Allah, maka Allah akan mengubah hidup kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Mungkin bukan selalu dengan kekayaan, mungkin juga bukan selalu tentang kemudahan, tetapi dengan hati yang tenang, jiwa yang kuat, hidup yang berkah, dan akhir dari hidup kita husnul khatimah. Mari kita tutup pertemuan materi kita pada siang hari ini dengan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma aslih dinana wa tahhir qulubana waghfir dzunubana waj'al ramadana hadza nuqtatan tahawulin fi hayatina wa ghayyir ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, perbaikilah niat kami, bersihkanlah hati kami, ampunilah dosa kami, jadikanlah Ramadan ini titik balik dalam hidup kami, dan ubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baik keadaan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Budiman Muhammad Nur atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan penuh dengan pelajaran. Baik teman-teman, telah kita dengarkan pemaparan materi pada pagi hari ini yang sangat menarik dan penuh dengan pelajaran, penuh dengan manfaat untuk kita amalkan di setiap harinya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan, raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat. Silakan. Sebelumnya kami akan membuka mungkin hanya beberapa pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Tidak ada kayaknya Kia, udah paham kayak semua. Alhamdulillah mungkin sangat jelas sekali tadi Ustaz. Sudah Iya, paham semua. banyak yang Ada udah ada satu pertanyaan Ustaz. apa tuh? Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati? Ya salah, ya. Makasih ya saya bertanya itu cara apa, menghilangkan penyakit hati ya. Ya salah satunya yaitu husnuzon ya. Salah satunya berhusnuzon. Berhusnuzon. Ya kalau cewek mungkin ya kalau apa tuh sering baper ya, baper, baper. Kalau seandainya kita ada dalam keadaan sakit hati gitu, ya kalau sana kepada seseorang ya, salah satu yang diajarkan oleh Nabi itu menghindar, menghindar dan cepat melupakan. Dan cepat lupakan itu supaya hati kita tidak makin kotor gitu. Makin kita sakit hati ya, maka pada saat itu urusan kita makin sulit gitu. Karena kita sering terngiang-ngiang itu terus ya, terngiang-ngiang itu terus. Tuh, makanya tadi itu dalam pembahasan Ustaz, caranya bagaimana? Perbanyak istighfar, banyak membaca Al-Quran, eh, dan banyak berdoa. Itu saja. Baik. Pertanyaan kedua Ustaz. Ya, Jika ada silakan. seseorang yang ingin hidupnya lebih berkah, tetapi masih melakukan kebiasaan buruk, misalnya malas sholat, tidak berpuasa, atau berkata-kata kasar, itu bagaimana Ustaz? Tadi itu ya, kalau kita pengen merubah hidup ya, mulai berubah dari diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kalau kita pengen hidup kita itu berubah gitu, jangan salahkan eksternal kita gitu. Salahkan diri kita dulu gitu. Jangan sampai kita pengennya kaya, hidup tenang, tapi masih malas beribadah, masih suka iri dengki gitu. Berarti yang bermasalah itu diri kita gitu. Diri kita
Jadi kalau pengen berubah, pengen hidup itu nyaman, pengen hidup itu berkah, ya harus dimulai dari diri kita sendiri gitu. Gak bisa itu kalau seandainya Allah pengen menolong kita, lalu kita tidak sholat gitu. Ya sholat itu kewajiban gitu, kewajiban. Kita tuh hamba. Kalau itu lakukan apa yang dimaui oleh Tuhan kita dulu gitu. Toh kalau kita pengen disayang oleh orang tua ya, kita harus patuh sama orang tua kan. Sehingga orang tua itu ngasih kita rezeki, mengasih kita rezeki itu banyak-banyak gitu. Contohnya, ada ini anak yang nakal, ada ini anak yang patuh. Kalau anak nakalnya mah minta duit katanya kan, kamu mah duit-duit melulu. Coba kalau anak kesayangan dia gitu, kalau minta duit, "Nah, ambil dompet mama." Nggak pernah ditakar gitu. Berapa mau diambil, ambil saja. Sebegitu pun kalau kita pengen Allah itu sayang terhadap kita, pengen rezeki kita diluaskan, pengen hidup kita tuh tenang, ya jadi hambanya dulu gitu, menghamba dulu. Baik ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Mungkin Cukup ya. ada satu, Ustaz. Apakah ibadah bisa mengubah kebiasaan buruk seseorang jadi kebiasaan yang baik? Iya, kalau kita sudah beribadah baik ya, otomatis hati kita tuh akan tenang ya, jiwa kita itu akan tenang gitu kan, dan hidup kita tuh akan penuh keberkahan gitu. Ya pasti itu. Jadi kalau seandainya kita pengen hidup tenang itu gimana gitu? Ya dekatkan diri kepada Allah dulu gitu kan. Ya kadang-kadang kita sudah susah menganalogikan kan. Pokoknya ada orang kan, emangnya sholat itu bisa merubah merubah hidup kita, bisa bikin hidup kita tenang ya. Kalau seandainya orang itu tidak pernah merasakan beribadah ya, itu ambigu seandainya kalau kita bisa menjawabnya gitu. Tapi kalau seandainya kita, yuk kamu sholat dulu, kamu akan dapatkan dari sholat kamu itu ketenangan. Tapi kalau seandainya saya menganalogikan ke kamu ya susah banget gitu, susah banget. Yang jelas itu janjian ya. Orang yang dekat dengan Allah maka hatinya akan tenang. Itu saja. Analoginya seperti itu. Iya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Ada lagi? Cukup ya. Cukup, kan, Ustaz. Pas ya, kita tutup. Silakan. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara Zoom Tadabbur Insight pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi langkah awal bagi kita untuk memperbaiki diri. Karena ketika kita berusaha berubah menjadi lebih baik, insya Allah, Allah akan memperbaiki hidup kita. Sebagai penutup, mari kita tutup pertemuan ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, saya selaku MC pada acara ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz. Sama-sama.
Nah, kamu kenapa baru aja mikirin teman-teman yang udah lulus ya? Enggak apa-apa kok ya. Saya ingin kuliah seperti teman-teman saya yang lain. Mungkin ayah ya nak, ayah belum cukup biaya buat biayain kamu kuliah ya. Enggak apa-apa kok ya. Insya Allah pasti ada jalan. Mungkin Adi ditakdirkan kuliah di tahun depan. Tapi ayah janji di, ayah akan usahain biar kamu bisa cepat-cepat kuliah. Baik ya. Adi, Ngapain sih Ujang? Bikin kaget aja. lagian sih malah mau di jalan, ntar kesambet. Iya, sorry. Kebiasaan. BTW, setelah lulus, kamu rencananya mau kuliah di mana? Kayak gue dong, kuliah di situ. Aku nggak kuliah, Jang. Gue yakin deh, lu bisa kuliah. Karena lu punya prestasi, bakat. Amin. Terima kasih, Jang. Semangatnya. Aku jalan dulu ya. Soalnya tadi suruh belanja, malahan ketemu kamu lagi. Oke. Assalamualaikum. Ayah, Assalamualaikum. Ya Pak Adi. Ini ya, saya dapat brosur ini. Coba lihat. Dulu. Alhamdulillah Adi. Tersedia program beasiswa 30% atau 100%. Alhamdulillah Adi, sekarang kau bisa kuliah Adi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Ayah, lihat nih, adik lulus. Alhamdulillah Adi, kamu lulus Adi. Alhamdulillah, kamu lulus Adi. Ya, alhamdulillah, adik lulus. Alhamdulillah anak, sekarang kamu sudah diterima di kuliah. Belajar yang rajin ya nak. Insya Allah nanti setelah kamu lulus kuliah, kamu bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak nak. Ayo nek. Ya, tunggu. Alhamdulillah nak, kita udah sampai. Ya, alhamdulillah ya. Bagus juga ya Adi, kampusnya. Ya. Ayah nggak apa-apa kan sendirian di rumah? Gak apa-apa nak, yang penting kamu semangat kuliah, belajar yang baik. Insya Allah ke depan kamu menjadi anak yang sukses dan bermanfaat bagi orang banyak. Ya, insya Allah saya akan berusaha semaksimal mungkin. Juga ya nak. Ya. Siapa bilang kuliah cuma soal gelar? Video ini buat kamu yang sedang cari kampus impian. Mau jadi sarjana keren? Yang tidak hanya kuat secara intelektual, tapi juga secara mental dan spiritual. STIQ Ar-Rahman berkomitmen membangun kamu menjadi pribadi yang unggul dengan integrasi keilmuan dan keagamaan yang berjalan beriringan. Fasilitasnya juga lengkap loh. Kampus dengan berbagai program beasiswa yang membuka kesempatan luas bagi para pejuang ilmu untuk terus melangkah tanpa ragu. Kampus hijau adalah tempat belajar yang asri, nyaman, dan ramah lingkungan. Perpustakaan adalah ruang belajar yang nyaman dan tenang sebagai penunjang kegiatan akademik dan pengembangan keilmuan mahasiswa.
STIQ Ar-Rahman menyediakan 2 program studi unggulan, ilmu hadis dan ilmu Al-Quran dan tafsir bagi mahasiswa yang ingin mendalami keilmuan Islam secara komprehensif. Ditambah lagi lingkungan kampus dengan ruang terbuka hijau pas banget buat belajar, diskusi, atau sekedar refresh energi setelah ngampus. So, it's not just about studying hard, but also creating space to grow naturally. STIQ Rahman berdedikasi untuk melahirkan generasi soleh, mudarat, cerdas, dan unggul. Satu lagi, STIQ Rahman sudah terakreditasi unggul. Where excellence meets purpose. Tunggu apa lagi? Yuk join kampus hijau. STIQ Ar-Rahman.